Saya kerja supir. Supir apa Pak Ujang? Supir truk, supir bis, supir apa aja. Tadinya kan saya supir. Sampai punya terus supir. Jadi connect saya jadi supir. Terus kehidupannya mewah. Waktu itu. Kenapa? Mewah. Saya kan bingung. Tanda tanya ya. Tanda tanya. Sampai 7 kali saya ke rumahnya nggak terbuka. Sampai saya pura-pura nganggur, dia punya angkot, saya bawa angkotnya di kampung Bogor itu 02 Cicurug Bogor, angkotnya mereknya Monster. Habis gitu saya sampai nginap, kan dia jarang tidur malam itu. Satu malam saya nginap tidak terbuka, kedua kalinya baru terbuka tengah malam sama saya. Gimana tuh? Ceritanya dia itu memang bilang sama saya, bukan namanya saya bos, tadinya kan kerja di saya lah ibarat. Ikut kerja Bos, sebetulnya saya, tapi jangan banyak bicara, kalau mau ikut nggak punya modal saya kasih pinjam, kata dia itu. Nah, ceritanya dia itu itulah beli tuyul, melihara tuyul. Kemana? Sampai dikasih alamat, sampai dikasih pinjam saya 5 juta uangnya, suruh saya nemoni kuncen di Pekalongan di Guci. Pagi saya berangkat, nyampe situ jam 10 malam. Saya alhamdulillah nyampe ke juru kunci. Saya langsung ditanya sama juru kunci, ini dari mana? Saya dari Bogor. Bapak kenal nggak sama ini? Oh, itu anak saya, kata dia. Anak saya. Ya, kamu kesini mau apa? Ya saya pengen kayak anak bapak. Oh gitu. Pengen kaya ya Pak. Berani resikonya? Kata saya jawab berani kan. Nah, belum mendetil. Saya memang berani, tapi saya mendetil. Resikonya gini, gimana, resikonya ini gimana kan gitu. Nah, sekarang saya mau kayak teman saya, beli tuyul, kata saya. Kan ceritanya tuyul itu kan berupanya batu, 7. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, inilah ibaratnya batu ya. Nah, ini batu 7, dasar dari sananya. Bentuknya sama batu itu. Persegi enggak, bulat enggak. Kata kuncen mau yang mana, milih. Kan bingung saya, ada sama sih, sama batunya. Ya udah yang ini, yang jelas yang ini. Ya, batu itu hidup. Sana kemari kayak apalah gitu. Gerak sendiri. Gerak, iya. Sini dari sini, ini ke sini. Saya tetap ngeliatin ini aja. Nah udah ada 7 kali lah. Robah-robah. Ya robah-robah. Naik ini yang 6 hilang. Yang 6 hilang. Pas wujud tuyul kecil. Tuyul kecil, setelanjang. Ingusnya nolol, gede-gede. Ingusan masih, maksudnya lehoan. Iya leho, ingus. Kalau begini, nah entarnya ini mesti dilap karo kita atau karo istri kita. Kalau tidak dilap gimana? Ya marah, tidak mau kerja. Nah saya terus Pak, saya tanya terus kalau udah gitu. Nah ini kalau ini resikonya gimana? Nah saya kan nanya dulu resiko. Ya. Kalau yang kecil ini, kalau masalah harga waktu itu 3.750.000. Oh udah berharga tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 89, 2001 lah. Ya 2001, 2000 lah kurang lebih. 2000 berarti 3 juta uang sangat berharga banget. Iya sangat berharga. Kalau sekarang itu saya kan pinjam juga 5 juta. Kisaran 30 jutaan ya Pak? Nah, iya, barangkali sekarang mah. Tahu masih hidup tahu nggak aja tuh orang tuanya dah. Dulu itu udah tua. Saya juga sekarang udah tua, dulu masih muda kayak gini. Iya betul. Udah pengen harta. Nah habis gitu saya tetap nggak dulu, belum dibeli ini saya, tapi ditanya dulu. Ini kalau misalnya saya beli, kata saya yang kecil ini, tuyul kecil ini gitu. Resikonya gimana? Saya kan sama istri. Kata dia udah beli kain belum? Udah, kata saya kan, teman saya kan beli kain yang gini, tapi yang bagus di Pekalongan, samping panjang ini. Belinya yang paling bagus di Pekalongan gitu. Yang paling mahal. Yang paling mahal. Sutra ya? Ya, enggak Pekalongan, ya Pak, karena ini tapi yang bagus. Mayer, waktu itu 250.000. Oh, 250.000 mahal. 250.000 waktu itu. Sekitar 2,5 juta ya, sekarang. Nggak boleh ditawar. Saya beli sama istri saya, yang istri di Bogor. Nah udah gitu, kalau memang ini udah jadi dibeli, berarti ini resikonya berarti sama istri kamu gendong, bawa pulang. Harus digendong. Iya digendong, diais, ya pakai syarat ini. Kayak bawa bayi aja, ini. Tapi orang nggak lihat gitu. Ya tangannya kan ngais apa? Nggak kelihatan bayinya. Orang gila atau gimana? Ya itu udah resiko. Nah terus kalau ntar di rumah si tuyul kecil ini, kata kuncen itu,
hasilnya sehari itu 5 juta. Oh, 5 juta berarti 50 jutaan kalau sekarang ya? Ya, 5 juta ini sehari. Nah, itu pun kerja enggak setengah hari. Nah, misalnya di Bogor, itu saya kalau waktu itu kan di Bogor berarti mau nyari duit di terminal Bogor. Yang sama saya digendong ke terminal Bogor, bisa ada. Digendong. Nah, habis digendong itu kita nunggu. Nunggu itu ibaratnya di lampu merah. Ya. Lampu merah di sini aja. Nah, kita itu jangan pindah. Maupun ada yang ngajak kapangih teman, itu pasti ada godaan. Jangan kita ngikut. Harus sebelum tuyul ini datang nganterin uang, pengen pulang, itu kita jangan pindah. Oh, jadi contohnya gini mungkin ya Pak ya. Kalau misalkan kita mau operasi ke daerah pasar, Pasar gitu. kita tunggu di lampu merah. Nah. Sebelum tuyul itu datang ke lampu merah, kita jangan dulu pergi kemana-mana. Jangan dulu pergi Harus kemana-mana. diam di lampu merah, berdiri tegak. Nanti setelah tuyul datang, baru kita pergi. Ya, pergi. Kalau misalkan kita lagi tuyul lagi operasi, terus kita pergi dari lampu merah, atau misalkan tidak ada di lampu merah, itu gimana Pak? Itu saya tanyakan, Pak, kalau misalnya tuyul ini, anak ini lagi kerja, saya pergi misalnya kemana? Ngebaso. Atau ke WC, kata saya gituin. Ya itu resiko kalau misalnya kamu lagi ke WC, pindah dari tempat ini, terus si anak ini datang, nyari nggak ada, akhirnya pencari-cari. Jadi hilang lah. Itu hilangnya mending kalau pulang ke sini atau pulang ke rumah kamu. Kalau misalnya pulang ke tempat rumah yang ada gerbangnya, apalagi yang ada satpam yang udah. Di dalam rumah kaya itu kadang-kadang ada kepiting. Itu mainan dia. Itu resiko cilaka gedenya. Nantinya disebutin itu. Udah gitu, dia itu nggak bakalan pulang, nggak bakalan nyamperin, disautin apapun, udah kita nggak tahu namanya, terus otomatis harus disamperin. Kalau disamperin, ini satpam gimana? Bapak mau perlu apa? Masuk ke sini. Nantinya bakal ketahuan Nah, lah. akhirnya ketahuan sama satpam. Akhirnya satpam masih minta duit. Mending kalau minta duit kalau dimalu-maluin, nah itu resiko yang kecil. Nah, terus kalau memangnya enggak gitu, pulang. Itu istri saya ngepengin terus. Pengen ngepeng. Nenen terus itu bukan nenen air tenen, itu darah. Yang disedot itu, darah sebagian. Istri kita. Jadi nggak boleh dan apa senggung tuyung gini, itu padahal mah ada tuyulnya lagi netek. Jadi resikonya istri kita itu istilahnya hancur badannya karena darahnya diisap terus sama tuyul ya Pak ya. Jadi nggak ada yang kurus sehat kalau meteori, itu pasti kurus walaupun kaya raya tapi istrinya kurus. Jadi istri yang tersiksa. Nah, udah yang kecil gimana Pak? Kalau yang besar itu belum digerakin lagi. Saya pengen yang besar. Kalau yang besar sehari 10 juta waktu itu penghasilan. Berarti kalau sekarang 100 jutaan ya Pak? Ya, jadi waktu itu beli 4 juta 750, jadi bedanya 1 juta waktu itu. Wah, kata saya ini duitnya juga nggak cukup di dalam hati kalau gitu. Tapi yang gede gimana Pak? Dikirain nggak ada resikonya. Kalau yang besar katanya resikonya nyari duit sendiri. Kita nunggu di rumah. Nggak perlu diantar. Tapi itu tiap hari atau 2 hari sekali istri kamu pasti gimana? Dikerjain maksudnya. Jadi gini ceritanya, saya bilang sama istri mau pergi ke kota, bawa mobil lah, bawa motor lah, karena udah kaya dari jalan. Istri saya tetap di rumah, jaga aja di rumah. Istri saya misalnya, saya berangkat pakai motor lah ibaratnya. Tiba-tiba 15 menit saya datang lagi, bawa motor, baju kayak suami aja. Mah, kenapa? Pak istri pasti nanya, kenapa pulang lagi? Duh, pengen ini dulu lah, tidur dulu. Kan malam udah, belum kenyang, jawabnya pasti gitu. Situ belum kenyang, padahal bukan suami mah udah berangkat bener ke kota. Itu yang datang lagi itu menyerupain itu tuyul yang menyerupai yang kita. Besar. Itulah makanya semua dari istri yang hancur kalau beli tuyul. Nah, akhirnya saya sampai dimarahin sama Kuncen, cuman pengen tahu aja, ya dikirain teh punya tuyul kata saya, terus nyari duit, kitanya istri nggak korban. Oh, itu enak banget kata. Jadi Kuncen, setiap apapun ada resikonya ya Pak. Berat banget, berat lah begitu. Jadi pengen kita nyenangin istri, nyenangin anak, malah istri yang sengsara. Jadi saya akhirnya pulang waktu itu, sampai uang itu tekor 250 lah waktu itu. Ongkos mah waktu itu murah kan, 250 sama beli samping mah ikian mah duit uang saya. Jadi akhirnya saya kembaliin lagi duit sama yang punya uang itu teman saya, dijalani langsung punya utang saya 250.000. Oke. Itu ceritanya saya pengen kaya hasil tuyul pesiguhan. Itulah adanya itu di Pekalongan di Guci.
Kalau rumahnya saya sekarang masih ingat, tapi orangnya tahu masih ada tahu enggaknya. Itu mah gak usah disebutin ya Pak. Karena itu mah Gitu. privasi, ini mah kita mah sekedar cerita doang. Itu saya pengen kaya, kayak orang. Oh, gening bener kaya itu berat resikonya. Berat. Itu cerita saya pengen kaya. Lihat teman saya pengen miara tuyul teh kayak gitu resiko.